Oke, kita kembali ke pelajaran fisika bab 11, yaitu tentang materi getaran, gelombang, dan bunyi. Untuk materi kelas 8, sebelum kita mempelajari, kita harus tahu dulu apa sih itu getaran. Kita perhatikan gambar bandul di bawah ini. Kita lihat bandul itu bergerak. Seperti apa? Bolak-balik, bukan? Nah, bandul adalah sebuah massa benda yang digantungkan pada seutas tali, di mana bandul itu memiliki massa. Massanya itu pada bagian bawah dan memiliki panjang tali yang dituliskan L sama dengan panjang tali, M adalah massa benda. Nah, mari kita pelajari lebih dalam apa itu getaran. Ayo kita belajar fisika. Getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik sebuah benda terhadap suatu titik kesetimbangan, ya seperti bandul tadi. Contoh getaran sederhana diantaranya getaran beban yang digantungkan pada ujung pegas. Seperti video kita di awal tadi, pegas itu kayak per ya. Contoh getaran sederhana yang kedua adalah getaran senar gitar pada saat dipetik. Lalu yang ketiga adalah getaran pada bandul sederhana. Oke, contoh yang keempat yang paling sederhana yang bisa kita praktekkan di rumah adalah yang keempat, getaran pada ujung penggaris ya, dimana penggarisnya akan kita letakkan pada salah satu ujung meja, kemudian penggarisnya digetarkan, maka penggaris itu akan bergerak bolak-balik dari titik A, B, C, B, A, dimana titik setimbang dari penggaris itu adalah di B. Itu titik setimbangnya ketika penggaris tidak diberi simpangan atau tidak diberi getaran. Sedangkan pada gambar bagian yang sebelah kanan, titik setimbangnya adalah di A. Sedangkan pada sebelah kiri, titik setimbangnya adalah di B. Jadi ketika diberi simpangan dari A ke C atau D ke B, itu adalah simpangan ketika bendanya digetarkan. Oke, yang pertama adalah getaran. Satu, getaran. Di sini ada sebuah contoh getaran selaras bandul pada pegas, di mana titik setimbangnya adalah di titik O. Kemudian pegas tersebut akan diberi simpangan atau ditarik ke titik A. Jadi pegas itu dia elastis, dia bisa bergetar dan bisa kembali ke keadaan semula. Paling gampang kita bisa melihat contoh pegas adalah di sok sepeda motor atau di pulpen ya. Di pulpen juga ada menggunakan pegas. Jadi satu getaran di sini dari O ke A, kembali ke O, ke B, lalu ke O. Oke, sekarang kita perhatikan gerak bandul di bawah ini. Itu ada titik A adalah titik setimbangnya, bandul akan digetarkan, di mana dari A ke B, ke A, ke C, lalu kembali lagi ke A, itu disebut dengan satu getaran. Sedangkan setengah getaran itu dari C, A, B, atau BAC. Sedangkan seperempat getaran adalah A ke C atau A ke B. 3/4 getaran adalah CABA atau BACA. Oke, yang berikutnya adalah komponen getaran, ada dua, yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi getaran. Frekuensi ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon, sehingga dapat dirumuskan F sama dengan N per T. F adalah simbol dari frekuensi, satuannya Hertz. T adalah simbol dari waktu, satuannya sekon. Dan N adalah simbol dari banyaknya getaran. Periode getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran yang disebut dengan periode. Sehingga dia dirumuskan T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. T besar adalah periode, satuannya adalah sekon.
Sedangkan T kecil adalah waktu, satuannya juga sekon. Dan N adalah banyaknya getaran yang akan terjadi pada bandul tersebut atau pegas. Berikutnya kita akan ke contoh soal di mana di sini dapat kita lihat rumusnya. Dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Sebelum kita menjawabnya, kita harus tahu dulu apa yang diketahui dari soalnya. Untuk mencari frekuensi, tadi dirumuskan jumlah getaran dibagi dengan T. Sigma itu artinya jumlah, ya, dibagi dengan waktu. Jumlah getarannya adalah 6.000 getaran dan waktunya 30. Dari mana 30 itu? Nah, 0,5 menitnya kita ubah ke sekon, ya. Jadi 0,5 dikali dengan 60 sehingga dapat 30 sekon waktunya. Jadi tinggal kita bagi 6.000 dibagi dengan 30, ya. Nah, coba deh kamu hitung dulu berapa 6.000 bagi 30. Ya, betul, hasilnya adalah 200 Hz, ya. Kemudian kita mencari berapa periodenya. Kita tahu rumus periode itu juga bisa digunakan T sama dengan 1/F. Selain itu kan tadi juga ada waktu dibagi dengan banyaknya getaran juga boleh. Nah, di sini dirumuskan 1 dibagi dengan 200, ya. Hasilnya adalah desimal 0,005. Kenapa hasilnya desimal? Karena pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. 1 lebih kecil daripada 200. Pasti hasilnya adalah 0, hubungan frekuensi dengan periode dapat dirumuskan F sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/F. Jadi rumus ini juga bisa digunakan. Misalkan kalau frekuensi atau periodenya diketahui, jadi bisa menggunakan ini. Tapi misalkan tidak ada frekuensi, tidak ada periode, jadi bisa menggunakan rumus Fn/T atau T sama dengan T/N. Contoh soal kedua. Dalam suatu bandul terjadi getaran menghasilkan periode sebesar 10 sekon. Berapa besar frekuensinya? Ya, F sama dengan 1/T. Kita pakai rumus yang barusan Ibu berikan. Jadi tinggal 1 bagi 10. Adalah 0,10.